Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesempatan ini adalah mengaji kitab Sunan Nasa'i karangan Imam Nasa'i dengan syarah Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dan Hasyiah Al-Imam As-Sanadi juz 3. Kitab Sunan Nasa'i juz 3 dengan tema yaitu hikmah sholat malam, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana Yahya an ibni Ajlan qala haddatsani Al-Qaqqa'u an Abi Shalihin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla summa aiqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadja fi wajhi al-ma'a wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat summa aiqadat zawja fa shalla fa in abana nadjat fi wajhi al-ma'a. Artinya adalah sebagai berikut ini. Imam Suyuti diceritakan oleh Yaqub, sahabat Yaqub bin Ibrahim. Sahabat Yaqub diceritakan oleh Yahya yang sumbernya dari Ibni Ajlan. Ibni Ajlan berkata, kami diceritakan oleh Al-Qaqqa, sahabat Qaqqa yang sumbernya dari Abi Sholeh. Abi Sholeh sumbernya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi kepada seseorang di mana ia bangun pada malam hari, kemudian ia melaksanakan sholat pada malam hari, kemudian ia adalah orang yang membangunkan istrinya untuk bisa melaksanakan sholat. Bangun, istriku bangun, bangun atau ibu bangun. Kemudian seorang istri pun kemudian juga bisa melaksanakan sholat bersama dengan suaminya. Apabila seorang istri dibangunkan oleh suami, kemudian ia adalah tidak mau, enggan atau tidak mau, maka seorang suami diperintahkan untuk membasahi pada wajahnya si istri dengan membasahi, yaitu membasahi air. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi kepada seorang perempuan, di mana perempuan itu adalah bangun malam hari, kemudian ia melaksanakan sholat pada malam hari. Kemudian seorang perempuan atau istri itu kemudian membangunkan pada suaminya. Kemudian suaminya pun bisa sholat atau bisa melaksanakan sholat bersama dengan istrinya. Apabila seorang suami dibangunkan oleh istrinya kemudian ia tidak mau, maka seorang istri boleh yaitu membasahi wajahnya dengan air. Di sini menunjukkan bahwasanya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu rumah pun bisa bekerja sama dalam ibadah. Seorang istri bekerja sama dengan suami untuk bisa melaksanakan sholat malam. Ini adalah pertanda bahwa kedua-duanya apabila bisa melaksanakan sholat malam, apabila dua-duanya bisa melaksanakan sholat malam, yaitu sholat tahajud, maka ini pertanda adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Kemudian di sini adalah pada kitab syarahnya Imam Nasa'i disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang sangat menghargai kepada orang yang melaksanakan sholat malam. Pada keterangan selanjutnya tadi dikatakan bahwa setan itu adalah membasahi telinga orang yang tidur, karena orang yang tidur itu tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika tidur kita disunatkan untuk membaca doa tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu ya Allah kami bisa hidup, dan dengan namamu ya Allah kami juga mati, yaitu tidur. Karena tidur adalah sebagian atau setengah daripada mati. Tidur adalah setengah, an-naumu nisful mauti. Tidur adalah setengahnya mati atau meninggal dunia. Maka syariat Islam mengajarkan kepada kita semua, di saat mau tidur pun kita juga supaya melaksanakan yaitu ibadah pada malam hari. Karena dengan demikian kalau kita ibadah bisa melaksanakan sholat pada malam hari, berarti kita pertanda ini adalah orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang bisa dzikir ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itla ikhalata fihi li'anau sabata ana syaitana ya'kulu wa yasrabu wa yankihu. Setan ini adalah orang
yang dia adalah makan juga, dia adalah orang yang minum juga, setan adalah orang yang nikah juga. Falamani amin ayabula, bisa juga memang setan inilah adalah orang yang mengencingi. Setan adalah orang yang kencing dia di saat kita tidur, di mana kita tidak menyebutkan asma Allah, maka pada telinga kita dikencingi oleh setan. Wakilah hiya kinayatun an syadis syaitani udina alladhi yanamu anis sholati kata layasmu al-dzikra. Diucapkan oleh ulama juga, ini adalah kinayah atau sindiran atau kinayah bahwasanya kita semua ini, apabila kita semua ini tidur dalam keadaan tidak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan asma Allah, maka telinga kita ini ditutupi oleh setan, sehingga kita semua ini orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan sholat malam. Wakila maknahu ana syaitana malaan sam'au bil abatili fajabahu ani dzikri. Dikatakan oleh ulama bahwasanya setan itu adalah orang yang orang yang memenuhi pada penglihatan, pada pendengaran kita dengan beberapa rekayasa yang dilakukan oleh setan, sehingga kita semua tidak bisa bangun malam, tidak bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila ma'nahu ana syaitana istawalla alaihi wastakhaffa bihi. Diucapkan oleh ulama bahwasanya yang dimaksud pada hadis tersebut bahwasanya setan adalah orang yang menguasai diri kita, menguasai kita semua yang tidur dikuasai oleh setan, sehingga kita kita ini adalah orang yang meremehkan dengan sholat malam, sehingga kita tidak bisa bangun untuk melaksanakan sholat malam pada malam hari. Kata ittakhadahu al-mu'iddu lil bauli, sehingga setan itu adalah orang yang mengencingi pada bagian telinga kita. Dia adalah mengencingi bagian telinga kita sehingga kita tidak ingat untuk bisa sholat malam. Min adatil mustakhifi bisyai'i ayyabula alaihi, karena bagian daripada sifat setan adalah dia adalah suka mengencingi manusia, kita semua manusia termasuk orang Islam, karena setan termasuk adalah orang yang punya sifat, yaitu setan adalah orang yang makhluk yang punya sifat, yaitu meremehkan sesuatu, sehingga dia sukanya adalah berkencing pada seseorang yang tidur dengan seseorang yang tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Qala atibiyu khussa al-udunu bi dzikri wa in kanat al-ainu ansabu bin naumi isyaratan ila saklin naumi fa innal musammi'a hiya mawaridul intibahi wa khussa al-baul li anu azalu madkhalan fi tajawifi wa asra'u nufudan fil uruki fayurisu al-kasala fi jamil a'dha. Kenapa kita semua kadang ini adalah orang yang malas? Anggota kita malas untuk bangun malam? Karena di situ adalah pada anggota badan kita, yaitu telinga kita, dua telinga kita ini adalah telinga yang dibasahi, yaitu dengan setan. Imam Tibi mengatakan bahwasanya kenapa di situ pada hadis tersebut itu disebutkan adalah dengan telinga, dua telinga, karena telinga ini adalah dua anggota yang di situ adalah pertama kali mendengarkan suara, bukan mata yang mendengarkan suara, tapi telinga yang mendengarkan suara. Karena yang paling sesuai untuk bisa tidur lelap adalah orang yang tidak mendengarkan suara apa-apa. Ini menunjukkan isyarat beratnya tidur ketika seorang tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, beratnya bangun ketika tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang itu mendengarkan sesuatu, maka yang ia dengar itu adalah menjadi satu tempat atau sumber seseorang bisa bangun. Mungkin
Seseorang bisa bangun karena ada suara benda yang jatuh, atau suara apa saja, itu menjadikan seorang itu bisa bangun. Tetapi apabila seseorang itu pada dua telinganya itu dibasahi oleh setan, maka di situ dua telinga itu adalah suatu tempat ya di mana yang paling mudah itu ya bagian tengah yang paling mudah untuk kemasukan setan. Karena disitulah telinga itu adalah anggota yang sampai kepada bagian otot-otot kita, sehingga ketika telinga itu dibasahi oleh setan sampai kepada anggota bagian otot-otot kita bagian dalam, maka menjadikan seseorang itu malas untuk bangun melaksanakan sholat malam. Maka di sini para pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa di saat malam hari mau tidur, jangan lupa membaca surat muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, membaca surat Ikhlas, berdoa yaitu bismika Allahumma ahya wa bismika amut, supaya kita ini adalah bisa melaksanakan sholat malam. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli sholatil laili. Bab keutamaan sholat malam. Akhbarana Qutaibah bin Sa'idin qala hadatsana Abu Awanata an Abi Bishrin an Humaid bin Abdurrahman huwa ibnu Aufin an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus syiyami ba'da syahri ramadhana syahrullahi al-muharramu wa afdalus sholati ba'dal faridati sholatul laili. Artinya adalah Imam Nasa'i diceritakan oleh sahabat Qutaibah bin Sa'id. Sahabat Qutaibah berkata, kami diceritakan oleh sahabat Abu Awana. Abu Awana yang sumbernya dari Abi Bishrin. Abi Bishrin sumbernya dari Humaid bin Abdurrahman. Humaid bin Abdurrahman adalah anaknya Auf, yang sumbernya Ibnu Auf, yaitu anak laki-laki Auf, yang sumbernya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram, Syahrullah, bulannya Allah, yaitu bulan Muharram, bulan Syura atau bulan Asyura. Kemudian sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat pada malam hari. Jadi di sini adalah di dalam kitab syarah dikatakan qala al-hafidhu Abul Fadl al-Iraqi fi Syarh Tirmidzi mal hikmatu fi tasmiyatil muharrami syahrullahi wa syuhuru kulluha wa syuruhu kullu lillah yahtamilu ayyuqala annahu lima kana min al-ashhur al-hurmi alladhi haramallahu fi al-qital wa kana awalu syuhuri sanati udifa ilai idafata takhsisin wa lam yasikh idafatu syahri min syuhuri ila Allah ta'ala anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala syahrullah al-muharram. Di situ yaitu Al-Imam Hafidh Abul Fadl Al-Iraqi di dalam kitab syarahnya Imam Tirmidzi di sini, apa hikmahnya di dalam sebuah hadis itu disebutkan setelah Ramadan adalah bulan Muharram, yaitu bulan Asyura. Bulan Asyura, sedangkan semua bulan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa juga bahwasanya ini adalah karena bulan Muharram atau Asyurul Hurum, yaitu bulan Muharram, yaitu bulan Asyura adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan peperangan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Asyura. Kemudian bulan yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Asyura atau bulan Muharram. Ini adalah menunjukkan adalah kekhususan bulan Muharram, dan tidak ada satu bulan dari bulan-bulan yang lain di mana bulan itu adalah bulan yang menjadi perhatian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang menjadi kekhususan setelah Ramadan adalah bulan Asyura atau bulan Muharram. Maka
puasa setelah Ramadan. Yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Asyura atau puasa Muharram. Kemudian sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat pada malam hari. Sholat pada malam hari itu bukannya sholat maghrib atau sholat isya, bukan. Yang dimaksud di sini adalah sholat sunat di saat yang dikatakan sebagai sholat malam. Sholat malam yang dimaksud itu apa? Sholat malam itu bisa juga sholat yang kategori dikatakan sholat malam, seperti di saat sholat witir termasuk sholat malam. Di saat kita setelah ba'diyah isya kemudian melaksanakan sholat witir, meskipun dilakukan itu adalah setelah ba'diyah isya, maka kita sudah dikatakan sholat malam. Jadi sholat witir itu bisa juga disambung setelah ba'diyah isya, itu kita sudah juga dikatakan sebagai orang yang melakukan sholat malam. Atau sholat witir ketika kita laksanakan mau tidur, atau ketika bangun tidur kita melaksanakan witir, itu juga sholat malam. Kemudian sholat tahajud itu setelah kita tidur pada malam hari, itu juga dikatakan sholat malam. Kalau sholat isya, sholat ba'diyah isya itu bukan sholat malam, itu namanya sholat fardu. Kalau ba'diyah namanya sholat rawatib atau sholat yang mengikuti sholat fardu. Kemudian apabila kita semua melaksanakan witir pada tengah hari, mungkin kita kita melaksanakan sholat tahajud, itu juga namanya tengah malam atau sepertiga malam atau 2/3 malam. Ketika kita sudah tidur setelah waktu isya kita tidur, kemudian atau waktu maghrib setelah kita tidur, waktu isya setelah kita tidur, kita melaksanakan sholat di tengah malam atau sepertiga malam atau 2/3 malam, itu namanya sholat malam. Jadi sholat malam itu bukan artinya sholat tahajud saja, bisa dilaksanakan mungkin sholat witir di tengah malam hari, sholat tasbih di tengah malam hari, sholat hajat juga di tengah malam hari setelah kita di tengah di sepertiga malam atau 2/3 malam, itu namanya juga sholat malam. Jadi namanya sholat malam itu jenisnya banyak, tidak hanya sholat tahajud, tapi tidak hanya sholat yang disebut adalah sholat tahajud, tapi di situ adalah sholat pada waktu malam hari setelah melaksanakan sholat isya atau sholat ba'diyah isya. Begitu. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Bagaimana menurut pendapat Abu Ishaq Al-Marwazi? Istadalla bihi Abu Ishaq Al-Marwazi min ashabina ala anna sholatal lail afdalu minas sunanir ratibah. Dari hadis ini, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sholat setelah sholat fardu yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ini Abu Ishaq Al-Marwazi menjadikan ini adalah sebuah dalil dari beberapa sahabat juga, sahabat kami, yaitu sahabat teman-teman Abu Ishaq Al-Marwazi, bahwasanya sholat malam itu lebih utama daripada sholat rawatib. Sholat malam lebih utama dari qobliyah, dari ba'diyah, dari qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, kemudian qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah subuh, kemudian qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar. Semuanya itu kalah dengan namanya sholat malam. Jadi meskipun sholat rawatib, sholat yang mengikuti sholat fardu, ya, meskipun itu adalah waktunya adalah bersamaan sebelum atau sesudah sholat fardu, tetapi derajatnya itu masih kalah dengan sholat malam. Demikian ngaji kitab Sunan Nasai juz 3, semoga bermanfaat. Hikmah sholat malam, insya Allah akan kita raih manfaat-manfaat yang baik. Akan kita harus yakin dan percaya manfaat dan hikmah yang sangat luar biasa, hikmah yang sangat besar, manfaat dan barokah yang sangat besar dengan sholat malam. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.